Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Sri Sumiati akan menyampaikan materi tentang fungsi pemotivasian dalam proses manajemen pendidikan. Motivasi dalam bidang manajemen pendidikan merupakan suatu upaya untuk menyuguhkan arahan serta bimbingan dan dorongan kepada seluruh sumber daya manusia dari personil yang ada di dalam suatu lembaga untuk mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran yang tinggi. Motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang ke arah satu tujuan. Motivasi atau motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan, suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk berbuat sesuatu yang mempunyai tujuan tertentu. Tidak bisa dipungkiri, setiap tindakan yang dilakukan manusia selalu diawali dengan motivasi. Pengertian motivasi menurut beberapa ahli. Terry menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Selanjutnya, Ambar Teguh Sulistiawati dan Rosidah mendefinisikan motivasi adalah merupakan suatu proses pemberian dorongan kepada anak buah supaya anak buah dapat bekerja sejalan dengan batasan yang diberikan guna mencapai tujuan lembaga secara maksimal. Jenis-jenis motivasi. Ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam individu. Sebagai contoh misalnya, keinginan anak untuk belajar tanpa disuruh dan tanpa mendapat penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah materi yang kebenarannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Selanjutnya, teori-teori motivasi. Yang pertama, teori Abraham H. Maslow yang dikenal dengan teori kebutuhan. Menurut Abraham H. Maslow, mengemukakan bahwa motivasi mempunyai dua hierarki kebutuhan, yaitu hierarki kebutuhan rendah dan hierarki kebutuhan tinggi. Yang tergolong ke dalam hierarki kebutuhan rendah atau lower order needs adalah kebutuhan fisiologikal, contoh rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Kemudian kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan selanjutnya hierarki kebutuhan tinggi atau higher order needs yang terdiri atas satu, kebutuhan akan harga diri yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kedua, kebutuhan aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Teori yang lainnya adalah teori kaitan imbalan dengan prestasi. Dengan berkembangnya organisasi, para pakar bersepakat menggabungkan kelebihan dari setiap teori motivasi menjadi satu. Jadi menurut teori ini, motivasi seseorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Selanjutnya, teori Victor H. Fromm atau teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dan perkiraan seseorang itu ia akan mencapai keinginannya itu dengan baik. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, ia akan berupaya mendapatkannya. Kemudian teori yang lain, teori kebutuhan berprestasi. Pada teori ini disebutkan bahwa setiap manusia mempunyai motivasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan berprestasi orang tersebut. Seperti dituliskan Murray dalam bukunya, contoh kebutuhan berprestasi adalah melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide. Usaha-usaha untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan personalia adalah pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamental yang mendasari perilaku kerja personalia. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja personalia tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan. 2. Teknik komunikasi persuasif adalah teknik komunikasi persuasif merupakan salah satu teknik memotivasi kerja personalia yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pegawai secara ekstralogis. Beberapa langkah-langkah peningkatan kinerja personalia sebagai berikut. A. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. Ini dapat dilakukan dengan pertama, mengidentifikasi masalah melalui data dan informasi yang dikumpulkan terus-menerus mengenai fungsi-fungsi di lembaga. Yang kedua, mengidentifikasi masalah melalui pegawai. Yang ketiga, memperhatikan masalah yang ada. B. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, diperlukan beberapa informasi antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi masalah setepat mungkin. 2. Menentukan tingkat keseriusan masalah dengan mempertimbangkan apabila ada kekurangan kinerja. C. Mengembangkan rencana tindakan untuk mengulangi penyebab kekurangan tersebut. D. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut teratasi atau belum. E. Mulai dari awal apabila perlu. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah proses mempengaruhi, mendorong seseorang untuk menyelesaikan tujuan yang diinginkan dan untuk menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama. Motivasi akan menjadi sangat penting karena dengan motivasi bagi setiap individu mau menjalankan tugas secara keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas dimulai dari dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri.